Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teknik merakit komputer atau merakit PC. Teknik merakit komputer atau PC, jadi tidak langsung kita rakit ke dalam casingnya, melainkan kita harus ngetes dulu sebelum dimasukkan ke dalam casing. Jadi supaya nanti pada saat dirakit ke dalam casing, si mainboard dan lain sebagainya sudah dalam kondisi siap. Nah, mengenai tekniknya, mengenai teknik perakitannya, kita ikuti panduannya. Nah, kali ini kita akan merakit komputer dengan spesifikasi mainboard yang kita pergunakan mainboard ECS dengan menggunakan LGA 775. Kemudian prosesor yang kita pakai Intel Pentium 4 dengan kecepatan 3 GHz. Kemudian yang perlu kita persiapkan pertama adalah memori yang kita pakai, dia memakai DDR2 5300 dengan kapasitas 1 GB. Kemudian power supply kita perlukan. Selanjutnya hard disk, kita memakai hard disk merek Samsung dengan kapasitas 80 GB. 80 GB dengan tipe ID. Jadi karena kita menggunakan hard disk ID, maka kita memerlukan hard disk dengan model ID seperti ini. Kemudian CD-ROM yang kita pakai CD-ROM LG dengan tipe SATA, sehingga kita memerlukan kabel SATA untuk memasangkannya nanti. Nah, yang perlu kita pahami bahwa pada saat kita pengen merakit, jangan langsung merakit pada casingnya, melainkan kita harus merakit dulu di luar mainboard, prosesor, RAM, VGA, sehingga sebelum kita masukkan ke dalam casing, si mainboard ini sudah siap. Artinya sudah dalam kondisi siap pakai, sudah menyala, kemudian sudah tampil juga di monitor. Nah, kalau sudah tampil di monitor, baru kita bisa memasangkan ke dalam casing. Artinya jangan sampai ketika sudah kita pasangkan di dalam casing ternyata masih belum bisa menyala ataupun masih belum bisa tampil. Nah, bagaimana prosesnya, bagaimana tekniknya, kita ikuti panduannya. Yang pertama kita pasang prosesornya. Prosesor kita pasang sesuaikan dengan posisi kuncinya masing-masing. Jadi setiap prosesor dan setiap soket atau dudukan prosesor masing-masing punya kunci sendiri-sendiri. Dikunci dulu. Oke, setelah kita kunci, kemudian kita tambahkan pasta prosesor. Jadi tujuannya supaya nanti tidak terjadi overheat. Ya, cukup segitu saja. Jadi tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Kemudian kita pasangkan heatsink. Untuk heatsink modelnya berbeda-beda. Nah, standarnya kalau menggunakan LGA, model LGA 775, biasanya bawaannya dengan menggunakan model heatsink atau model kipas yang seperti ini. Pertama kita paskan dulu posisi masing-masing penguncinya.
Kemudian untuk mengunci model kipas seperti ini, yang kita kunci di sini ada tanda panah. Untuk menguncinya kebalikan dari tanda panahnya. Tanda panah dikunci itu ada kita putar kebalikan dari tanda panahnya. Kalau sudah kekunci, kemudian kita pasangkan kabel power untuk kipas prosesornya. Kita pastikan kuat, kemudian kabel power kipas. Ya. Selanjutnya RAM kita pasangkan. Oke. Di mainboard tersedia 2 slot. Jadi kita utamakan slot yang paling dekat dengan prosesornya. Tentu pemasangannya sesuaikan dengan kuncinya masing-masing. Pastikan sampai terkunci. Nah, kalau sudah, kita perhatikan kembali di mainboard, apakah dia sudah tersedia VGA card atau belum. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada VGA card yang modelnya onboard ya. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan VGA card secara manual. Oke. Nah, kita tes dulu supaya dia bisa menyala dan bisa tampil ke monitor. Jadi sebenarnya spek minimal untuk bisa tampil ke monitor adalah prosesor sudah terpasang, kemudian RAM sudah terpasang, tambahkan dengan power supply. Nah, power supply yang kita pakai ini menggunakan 24 pin. Gunakan 24 pin untuk power mainboardnya. Oke. Kemudian satu lagi power 4 pin untuk power prosesornya. Oke. Kalau sudah, coba kita nyalakan. Menyalakannya karena tidak kita pergunakan tombol yang ada di depan casing, maka kita menggunakan front panel. Nah, mengenai front panel, mengenai posisi-posisinya, biasanya di mainboard sudah ada keterangan yang mana tombol powernya, yang mana tombol resetnya, yang mana lampu indikator harddisk, yang mana lampu indikator power. Nah, kita lihat di sini. Oke, sudah menyala. Coba kita lihat di monitornya. Oke, sudah tampil. Artinya mainboard ini atau komputer ini sudah siap kita rakit ke dalam casing. Nah, untuk posisi-posisi tombol-tombol yang ada di front panel secara umum seperti ini. Ya, front panel CPU secara umum dia biasanya ada 9 kaki. Ada 1 kaki di bagian kanan atas hilang. Nah,
yang paling berdekatan dengan kaki hilang di kanan atas itu adalah fungsinya untuk tombol power atau panel power. Kemudian di sampingnya dia dipergunakan untuk power LED, jadi untuk lampu indikator bahwa si mainboard sudah menyala, biasanya lampu warna merah. Kemudian di bagian bawahnya power LED, kaki-kaki yang berdekatan dengan kaki yang sendirian, dia berfungsi untuk panel reset atau tombol restart. Kemudian di sampingnya panel reset atau tombol restart, dia dipakai untuk HDD LED. Oke. Ya, kita matikan kembali. Selanjutnya kita rakit ke casingnya. Ya, pertama kita pasangkan power supply ke dalam casingnya duluan. Jadi sebelum mainboard masuk, power supply dulu yang masuk. Nah, pemasangan power supply pun dilihat stiker dari merek power supply-nya yang kita posisikan di bagian atas. Ya, pemasangan baut tidak perlu sampai terlalu kencang. Yang penting posisi bautnya sudah stop, sudah tidak perlu dikencangkan kembali. Ya, berikutnya setelah power supply masuk, kemudian mainboard kita masukkan. Mainboard kita masukkan, pasangkan dulu, masukkan dulu bagian back panelnya, bagian panel paling belakang. Jika ada penutupnya, usahakan penutup juga dipasang. Tapi kalau misalnya tidak ada penutup, tidak perlu dipasang juga tidak apa-apa. Sesuaikan dudukannya sesuai dengan dudukan pengunci atau dudukan bautnya. Pada umumnya baut-baut untuk mainboard bautnya kecil, ukurannya kecil. Biasanya seukuran dengan baut CD-ROM. Ya, kita pasangkan, usahakan ada pelindung. Jadi sebelum ke mainboard usahakan ada pelindung seperti ini supaya nanti tidak short. Dan pemasangan baut usahakan bisa mewakili setiap bagian, setiap sudut. Jadi minimal ada 4 baut yang kita pasang. Kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah.
Di sini semua di sini. Oke, kemudian power dari power supply, kabel power. Kabel power 20 pin kita pasangkan. Ya. Kita pasangkan kabel power 20 pin. Pastikan sampai terkunci. Kemudian kabel power 4 pin. Nah, kabel power 4 pin diingat dia hanya dua warna, hanya warna hitam dengan warna kuning. 12 volt. Fungsinya dia power khusus untuk prosesor. Jadi kalau 4 pin yang dua warna itu tadi, warna hitam dengan kuning tidak kita pasangkan, komputer bisa menyala tapi tidak bisa tampil. Tidak bisa tampil karena prosesor tidak bekerja, karena tidak punya suplai tegangan. Oke, berikutnya front panel. Front panel sesuaikan dengan posisinya. Dia ada 4. Ada tombol power berada di kanan atas berdekatan dengan kaki yang hilang atau kaki yang kosong. Usahakan juga tulisan bisa terlihat dari atas. Kemudian sampingnya tombol power. Di sana ada, ini kebalik mas. Jadi ini tombol powernya yang ya, tombol power masuk, kemudian sampingnya power SW. Di sana ada power LED yang ungu putih. Set SW di sana, di bawahnya power button. Sama power LED disejajarkan. Kalau yang warna putih di sebelah utara, jadi yang power LED juga warna putihnya di bagian utara. Oke. Nah, kemudian front panel juga di sini ada USB. Ada USB front. Jadi di juga ada USB-nya. Kemudian ada untuk audio juga kita pasangkan audionya. Nah, kalau di sini USB berarti kita pasangkan di yang sini warna kuning.
Dia tidak akan kebalik karena dia sudah ada kuncinya masing-masing. Ya. Kemudian ada audio. Nah, perlu diketahui audio tidak selalu tersedia di mainboardnya. Nah, tapi untuk di sini ada di bagian pojok belakang. Itu juga tidak akan mungkin kebalik karena sudah punya slot kunci masing-masing. Ya. Selanjutnya kita pasangkan CD-ROM. Selanjutnya kita pasangkan CD-ROM. CD-ROM kita pasangkan dari depan. Dari bagian depan kita pasangkan, jangan sampai kebalik. Paskan posisinya, di sini ada pengunci, di sini ada pengunci. Bautnya cukup 2 silang. Cukup mewakili salah satu bagian. Kemudian kabel data kita pasangkan. Kabel data karena harddisk, karena CD-ROM-nya tadi modelnya SATA, kita menggunakan kabel SATA. Itu posisinya yang di atas. Kita pasangkan powernya dulu. Pemasangan kabel power dan kabel data untuk SATA seharusnya tidak akan kebalik, karena kalau kebalik nggak akan bisa kepasang. Nah, untuk kabel power SATA modelnya yang seperti ini. Jadi di sini ada penguncinya. Nah, pengunci inilah yang menjadi patokan kita. Jadi di bagian harddisk atau di bagian CD-ROM juga ada pengunci model seperti ini. Kemudian kalau model seperti ini yang dinamakan dengan kabel power untuk model ID. Sebaliknya untuk kabel datanya seperti ini. Nah, ini juga ada penguncinya, jadi nggak akan kebalik. Kabel power lebih lebar 2 kali dari kabel data. Untuk posisi ke mainboardnya, silakan dipilih salah satu, apakah mau menggunakan SATA 1 ataukah mau menggunakan SATA 2. Ya. Selanjutnya kita pasangkan harddisk. Harddisk kita menggunakan harddisk IDE ya tadi ya. Harddisk IDE dengan kapasitas 80 GB. Kemudian modelnya ini untuk kabel datanya, kabel data IDE. Ini posisi jumper, kemudian ini untuk kabel powernya. Nah, masangkannya dari bagian belakang. Misalkan kita mengambil slot yang dirasa paling aman, artinya tidak menutupi komponen-komponen yang ada di mainboard yang sering kita eksekusi. Contoh misalnya RAM biasanya sering bermasalah
sehingga RAM, kemudian posisi kabel IDE bagian sini, posisi jumpernya, posisi slotnya, ini juga usahakan jangan ditutup. Nah, kalau ditutup kemungkinan sulitnya nanti pada saat kita akan merubah atau pada saat kita akan melakukan pengecekan kondisi komputer. Ya. Dikencangkan dulu. Ukurannya sama seukuran dengan bautnya power supply. Tuh kecil, besar. Dikencangkan lagi. Kemudian kabel datanya dulu. Kabel data kita menggunakan ID1 yang berwarna biru. Sesuaikan dengan kuncinya, di sana juga sudah ada penguncinya. Dia tidak akan keliru. Kemudian di posisi harddisk juga sama. Untuk kabel data dan juga kabel power biasanya ada list. Jadi kabel data itu ada list warna merah. Kemudian di kabel power juga ada kabel warna merah. Jadi merah ketemu dengan merah. Merahnya berhadapan. Merah kabel power berhadapan dengan merahnya kabel data. Kemudian kita tata, jangan sampai ada kabel-kabel yang melintang. Jangan sampai ada kabel yang menyentuh kipas. Oke. Selanjutnya kita cek kembali. Pastikan tidak ada kabel-kabel yang kendur. Pastikan tidak ada kabel-kabel yang menghalangi bagian-bagian penting. Pastikan tidak ada komponen-komponen yang sifatnya
konduktif ataupun baut-baut yang masih berserakan supaya nanti tidak konslet. Oke. Kalau sudah yakin, selanjutnya kita cek, kita nyalakan komputernya. Power masuk, VGA masuk, keyboard pasangkan, mouse juga pasangkan sekalian. Selanjutnya kita nyalakan, kemudian kita tes dulu di BIOS. Masuk ke BIOS dulu, F2 atau Del. Oke, nah kita lihat di sana ada keterangan CMOS checksum bad, CMOS daytime not set, kemudian fresh F1 to run setup. Nah berarti F1 untuk masuk ke BIOS-nya. Nah keterangan seperti itu, CMOS checksum bad, itu dikarenakan settingan tanggal tidak sesuai dengan seharusnya. Oke, kita set sekalian masuk ke standar CMOS. Oke, set tanggalnya, jamnya, jam saat ini jam 11.10 menit. Jam 11 lebih 10 menit. Oke, enter mas. Oke, kemudian enter lagi, tanda panah ke bawah. Sekarang tanggal itu bulan dulu, bulannya bulan 4, tanggalnya tanggal 10 tahunnya 2017. Kemudian kita lihat harddisknya. Harddisknya tadi kita menggunakan ID. Nah, di sana terdeteksi berada di posisi ID slave. Oke, kita lihat kapasitasnya seperti enter. Sudah sesuai 80 GB. Oke, 80 GB dengan merek Samsung. Sudah sesuai. Oke, escape kembali. Kemudian kita lihat kembali di standar masih. Nah, di sana ada floppy A. Nah, floppy A, karena kita tidak menggunakan floppy, silakan dimatikan. Paling bawah. Jadi kalau floppy-nya kita tidak menggunakan, tapi di BIOS diaktifkan, nanti kita diperintahkan untuk selalu menekan F1. F1 untuk continue. Selanjutnya, kita set bootingnya. Karena ini tadi ngereset settingan tanggal dan waktunya kembali ke tahun 2007. Masuk ke booting, first boot device kita jadikan hard disk. Nah di sana masih floppy. Kita lihat di sini, nah, firstnya masih floppy. Kita ganti menjadi hard disk Samsung. Oke cukup. Oh sorry, satu lagi ada aperture size.
aperture size sebesar 64 MB. Nah, aperture size akan muncul kalau komputer kita ternyata menggunakan VGA onboard. Ya pasti ada. Nah, tentunya kapasitasnya harus disesuaikan dengan kapasitas RAM yang kita pakai. Nah, di sini optionnya maksimal sampai 1 GB. Sedangkan RAM tadi kita pasang hanya 1 GB. Nah, ini standar kalau kita menggunakan 64 MB atau 32 MB. Tapi kalau 256 atau 512 tidak direkomendasikan, karena itu justru malah akan membuat lambat kinerja komputernya. Oke, kita gunakan 64 atau 32 MB. Oke, cukup disimpan. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Tidak memunculkan CMOS checksum bit lagi. Tampilan warna hitam kemudian dengan tulisan-tulisan putih seperti tadi, itu yang kita sebut sebagai POST atau Power on Self Test. Jadi pada saat BIOS bekerja, pertama kali dia akan mendeteksi dulu semua device yang ada di dalam komputer. Apakah sudah siap semuanya atau belum? Apakah settingannya sudah sesuai atau belum? Itu proses dari power on self test-nya BIOS. Oke, sudah bisa masuk ke Windows yang kita menggunakan Windows 7. Oke. Terima kasih.